Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniarti Nabila, NPM 20233307004 dari Prodi Ilmu Pemerintahan semester 3. Ini adalah tugas final saya di mata kuliah pengantar statistik sosial. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengolah statistik, yaitu ada statistik deskriptif dan ada statistik inferensial. Baik, pada bagian pertama video saya akan mengolah data statistik deskriptif dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baik, langkah pertama kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, pada bagian pertama video saya akan mengolah data statistik deskriptif dengan menggunakan aplikasi SPSS ini. Nah, di sini kita hanya menggunakan 3 fitur, yaitu variable view, data view, maupun analisis. Baik, di statistik deskriptif yang kita cari ini teman-teman adalah nilai min, median, modus, dan standar deviasinya, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke variable view, lalu kita klik di sini, kita ketik X. Nah, X ini adalah variabel yang akan kita analisis. Nah, setelah dari X, kita berikan keterangan di bagian sini. Kita ketik daftar nilai. Nah, di bagian sini, desimalnya kita turunkan menjadi 0. Setelah itu, di bagian data view, nah, di bagian sini teman-teman, saya menggunakan sembarang data. Nah, di sini bisa kita lihat nilai mahasiswa, kemudian kita ingin mencari nilai rata-ratanya, dan langkah selanjutnya adalah kita menganalisis. Klik deskriptif statistik, lalu frekuensi, kemudian masukkan, lalu klik statistik, dan centang bagian min, median, mode itu seperti modus, nah standar deviasi, kemudian range, minimum, dan maksimum. Kemudian continue, lalu oke. Nah, di sini muncul frekuensinya teman-teman, hasilnya. Nah, langkah selanjutnya jika kalian butuh ilustrasi dari data yang dianalisis tadi, kita pilih analisis, lalu klik seperti tadi, deskriptif statistik, frekuensi, kemudian di bagian sini kita pilih charts. Charts, kemudian klik histogram, centang, dan continue, lalu oke. Nah, di bagian sini kita bisa melihat histogramnya. Nah, fungsi centang tadi teman-teman itu untuk melihat garis lengkung ini. Nah, jika kalian ingin histogram modelan lain, langkahnya sama seperti tadi. Analisis, deskriptif statistik, kemudian frekuensi, kemudian charts, lalu pie charts, kemudian continue. Lalu oke. Nah, ini pie charts yang bentuknya lingkaran. Ini hasilnya. Nah, aplikasi SPSS ini teman-teman memudahkan kita untuk menganalisis data tanpa perlu mencakar lagi atau mencari secara manual. Baik, langkah selanjutnya kita akan masuk di teori uji normalitas atau uji kenormalan data. Nah, kita akan menentukan nilai kelompok. Nah, di bagian ini kita akan menguji sampel sembarangan, lalu kita pahami apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Nah, maka dari itu kita klik analisis, kemudian pilih bagian Explore, lalu pindahkan daftar nilai masuk ke dependent list, lalu plots, kemudian centang normality, lalu continue, dan oke. Nah, lalu klik test of normality. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu nilai alpha yang umum kita gunakan adalah 0,05. Nah, dikatakan normal apabila nilai signifikannya lebih besar daripada alpha. Nah, teman-teman, signifikan yang kita gunakan adalah yang di bagian awal ini, bukan yang di pinggir ujung ini. Nah, bisa kita lihat di sini, di bagian titik ini adalah nilai 0. Nah, kita akan tentukan hasil nilai signifikannya dengan alfanya. Manakah yang lebih besar? Nah, ternyata setelah dibandingkan, nilai signifikannya yaitu 0,032, ini lebih kecil daripada alfa, 0,05. Apa sih uji normalitas itu? Uji normalitas adalah uji prasyarat dalam sebuah sampel. Nah, uji normalitas berlaku pada satu kelas maupun 2 kelas. Nah, bagaimana dengan uji homogen? Homogen itu sama, artinya sama. Nah, misalnya saya membagi 2 kelompok menjadi A dan B. Jika satu kelompok saja teman-teman, tidak perlu dilakukan uji homogen. Tapi kalau 2 kelompok, perlu dilakukan uji homogen. Nah, langkah selanjutnya kita kemudian klik file, lalu new, data, dan kemudian pada bagian variable view kita ketik X,
Lalu kita tarik ke bagian label, kita tulis daftar nilai. Nah, di bagian sini teman-teman desimalnya kita kasih 0. Nah, terus di bawah X ini kita ketik kelompok. Lalu di bagian type ini numerik. Di bagian titik 3 ini akan muncul jika kalian klik. Lalu kita klik, lalu kita ganti menjadi string. String, lalu klik OK. Nah, di bagian sini values, klik, lalu kita kasih simbol A. Lalu kita bagi tadi kelompok 1, add. Lalu begitu juga dengan kelompok B. Add. Oke. Nah, di data view tadi ini kita ambil dari data tadi ini. Kita bagi 2 berarti 12, lalu kita copy. Di bagian sini kita tulis kelompoknya. Lanjut, kita copy bagian kelompok B. Setelah itu kita analisis, lalu kita masuk ke bagian explore, lalu masukkan daftar nilai ke dependent list di bagian atas, kelompok di bagian bawah, ini bagian kosong, lalu plots. Normality-nya tidak usah dicentang, lalu kita centang yang paling bawah, continue, lalu OK. Nah teman-teman, kenapa kita tidak mencentang yang normality tadi? Karena itu untuk normalitas. Nah, kita lihat bagian samping, lalu kita test of homogeneity. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman, nilai signifikannya yaitu 0,496. Nah, karena nilai signifikannya lebih besar daripada alfa, kita gagal menolak hipotesis 0. Dengan kata lain, kita tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kelompok yang kita bandingkan tadi. Nah, jika nilai seperti tadi yang saya jelaskan, jika nilai signifikannya lebih kecil daripada alfa, kita tolak hipotesis 0, artinya ada bukti yang cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kelompok yang kita bandingkan tadi. Nah, tapi dalam kasus data yang saya analisis tadi, 0,49 ini lebih besar daripada alfanya. Langkah selanjutnya, nah sampel tadi itu kita ibaratkan dia homogen dan normal. Nah, sebelum itu kita tidak bisa mengambil keputusan akhir untuk masuk ke statistik inferensial jika kita tidak melakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Nah teman-teman, jika kita melakukan uji coba pada suatu sampel, ada dua kemungkinan, berhasil atau tidak berhasil. Di sini kita lihat ada H1 dan H0. Keduanya adalah hipotesis. Hipotesis adalah kemungkinan atau dugaan sementara. Katakan H0 diterima apabila nilai DF-nya lebih kecil daripada t-table. Baik, selanjutnya kita akan menguji t-table, apakah ditolak atau diterima. Kita masuk ke bagian datanya, lalu kita analisis, lalu klik bagian compare means. Karena kita memiliki dua kelompok, jadi kita menggunakan independent sample t-test. Lalu daftar nilai di atas, lalu klik bagian kelompok di bawah, lalu kita klik yang bagian define groups. Lalu kita ketik di sini simbol A untuk grup 1, untuk grup 2 kita ketik simbol B, lalu continue, dan lalu OK. Nah teman-teman, bisa kita lihat di sini, ini adalah nilai T-nya. Minus titik 322. Nah, ini adalah nilai DF-nya berkurang 2, karena setiap kelompok dikurang 1. Nah teman-teman, bisa kita lihat di sini, saya menggunakan acuan t-table dari Google, karena kita memiliki dua kelompok, jadi kita pakai yang di bagian bawah. Ini alfanya tadi 0,05. Karena DF saya itu ada 22, hasilnya 22, jadi kita tarik turun sampai ke 22. Nah, di sini nilainya 2,074. Nah, pertanyaannya manakah yang lebih besar? Tentu saja lebih besar t-table-nya daripada alfanya atau signifikannya. Baik, sekian dari penjelasan singkat saya mengenai cara mengolah data statistik deskriptif dan statistik inferensial menggunakan aplikasi SPSS. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.